Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait model-model perubahan yang beranggotakan saya sendiri, Siti Halimatus Sa'diyah, NIM D932191101, kemudian ada Mbak Rosalia Arismara dengan NIM D9321908, dan ada Mbak Ade Febriana dengan NIM D7321939. Baik, teman-teman, untuk mempersingkat waktu, saya selaku moderator dan penyaji akan menyampaikan terkait materi pertama. Model manajemen perubahan menurut Kurt Lewin. Pada tahun 1951, seorang tokoh Kurt Lewin mengembangkan sebuah konsep four-field analysis dan memahami kekuatan organisasi terhadap suatu inisiatif dalam melakukan perubahan. Four-field analysis yang dimaksud merupakan sebuah teknik yang dipakai untuk melihat gambaran secara umum terhadap semua aspek kekuatan yang dapat mendorong perubahan. Dalam proses perubahannya, Kurt Lewin ini membagi 3 tahap. Yang pertama yaitu unfreezing atau yang dikenal dengan tahap pencairan. Yang mana pada tahap pertama ini, langkah perubahan dimulai dengan melakukan upaya-upaya untuk mengatasi tekanan-tekanan baik dari kelompok penentang maupun pendukung perubahan. Tahap ini merupakan tahap persiapan diri baik secara individual maupun tahap tim kerja. Jadi sebelum suatu perubahan dilakukan atau menciptakan situasi yang kondusif bagi terjadinya suatu perubahan, oleh karenanya semakin kita merasa bahwa suatu perubahan mendesak diperlukan, maka kita nantinya akan termotivasi untuk secepatnya membuat perubahan. Dan yang kedua yaitu ada change atau movement, di mana tahap ini dinamakan dengan tahap mengubah, yang merupakan lanjutan dari tahap pertama, yaitu bila mana tahap pertama mulus terlaksana, maka perubahan mulai dilakukan secara perlahan namun pasti, sehingga tindakan nyata sudah dilakukan dan dapat dirasakan. Dan yang ketiga yaitu rephrasing. Rephrasing ini merupakan tahap terakhir oleh Kurt Lewin, yaitu dikenal dengan tahap pembekuan atau pemeliharaan. Bila mana perubahan telah sukses dilakukan, maka hal tersebut telah sampai kepada keseimbangan yang baru. Oleh karenanya, keseimbangan baru tersebutlah perlu dikukuhkan melalui regulasi baru dan sistem manajemen baru juga. Nah, apabila tahap ini berjalan sesuai skenario, maka jumlah penentang tentunya akan sangat berkurang, sedangkan untuk jumlah pendukungnya akan lebih bertambah. Selanjutnya adalah model manajemen perubahan menurut Kreitner dan Kinnicky. Kreitner dan Kinnicky membuat tipologi umum untuk perubahan organisasional dalam 3 bentuk. Yang pertama ada perubahan adaptif. Perubahan ini memperkenalkan dan menerapkan kembali suatu perubahan di unit organisasi yang sama di kemudian hari atau imitasi dari perubahan yang serupa pada unit yang berbeda dalam proses kerja suatu organisasi. Yang kedua ada perubahan inovatif. Perubahan inovatif difokuskan pada upaya memperkenalkan praktek-praktek baru dalam proses kerjanya. Yang ketiga ada perubahan inovatif secara radikal atau perubahan radikal. Perubahan radikal ini difokuskan dengan memperkenalkan praktek-praktek yang baru bagi industri bisnis tersebut. Selanjutnya ada 3 komponen perubahan menurut Kreitner dan Kinnicky. Yang pertama input. Input merupakan masukan sebagai pendorong bagi terjadinya proses perubahan. Semua perubahan organisasi harus konsisten dengan visi, misi, dan rencana strategis. Di dalamnya ada input internal dan juga input eksternal. Yang keduanya memiliki kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga tantangannya masing-masing. Kondisi input ini sangat mempengaruhi jalannya proses perubahan. Yang kedua ada target element of change. Mencerminkan elemen di dalam organisasi yang dalam proses perubahan. Sasaran perubahan diarahkan pada pengaturan organisasi, penetapan tujuan, faktor sosial, metode, desain kerja dan teknologi, serta aspek manusia. Dan yang ketiga ada output, merupakan hasil akhir yang diinginkan dari suatu perubahan. Hasil akhir ini harus konsisten dengan rencana strategis. Hasil perubahan dapat diukur pada beberapa tujuan, baik pada tingkat organisasi, tingkat kelompok, maupun tingkat individual.
Selanjutnya adalah materi yang ketiga, yaitu model manajemen perubahan menurut Kotter dan Roger. Menurut Roger, salah satu penyebab kegagalan yang dialami oleh suatu perusahaan atau organisasi adalah tidak terbentuknya koalisi yang cukup kuat di antara orang-orang yang mempunyai wewenang dan kemampuan untuk mendorong perubahan. John Kotter dalam bukunya yang berjudul Leading Change memberikan langkah-langkah tingkatan dalam proses perubahan, yaitu menciptakan rasa urgensi untuk berubah. Rasa urgensi adalah motivasi yang menginisiasi hasrat untuk berubah dalam suatu organisasi. Yang kedua adalah membangun koalisi yang kokoh. Kepemimpinan yang kuat dan dukungan dari para karyawan menjadi kunci yang sangat penting dalam tahap ini. Pada tahap ini, anggota dalam organisasi perlu diyakinkan bahwa perubahan itu perlu. Yang ketiga adalah mengembangkan visi dan strategi perubahan. Yang keempat adalah mengkomunikasikan visi dalam perubahan. Yang kelima adalah memberdayakan karyawan. Yang keenam adalah menciptakan quick wins. Yang ketujuh adalah konsolidasi manfaat perubahan. Dan yang terakhir adalah memantapkan perubahan sebagai bagian dari budaya. Selanjutnya adalah teori perubahan menurut Roger. Roger membagi perubahan dalam 5 tahap, yaitu kesadaran, keinginan, evaluasi, mencoba, dan penerimaan, atau dikenal juga dengan AIETA, yaitu awareness, interest, evaluation, challenge, adoption. Menurut Roger, untuk mengadakan suatu perubahan perlu ada langkah-langkah yang ditempuh sehingga harapan atau tujuan akhir dari perubahan tersebut dapat tercapai. Langkah tersebut yaitu yang pertama adalah tahap awareness. Tahap ini merupakan tahap awal yang mempunyai arti bahwa dalam mengadakan perubahan diperlukan adanya kesadaran untuk berubah. Apabila tidak ada kesadaran untuk berubah, maka perubahan tersebut tidak mungkin tercipta. Yang kedua adalah tahap interest. Pada tahap ini diperlukan minat terhadap perubahan yang akan terjadi. Minat ini akan mendorong dan menguatkan kesadaran untuk berubah. Yang ketiga adalah tahap evaluasi. Pada tahap ini terjadi penilaian terhadap sesuatu yang baru agar nantinya tidak terjadi hambatan yang akan ditemukan selama mengadakan perubahan. Yang keempat adalah tahap trial. Tahap ini merupakan tahap uji coba terhadap suatu yang baru atau hasil perubahan dengan harapan suatu yang baru tersebut dapat diketahui hasilnya sesuai dengan kondisi atau situasi yang ada dan memudahkan untuk diterima oleh lingkungan. Yang terakhir adalah tahap adoption. Tahap ini merupakan tahap terakhir dari perubahan, yaitu proses penerimaan terhadap sesuatu yang baru setelah dilakukan uji coba dan merasakan adanya manfaat dari sesuatu yang baru tersebut sehingga selalu mempertahankan hasil perubahan. Yang terakhir adalah model manajemen perubahan menurut Anderson. Menurut Anderson, model perubahan ini berisi 9 langkah perubahan. Setiap langkah terdiri dari beberapa aktivitas dan tugas yang dapat diikuti untuk merencanakan, mendesain, dan mengimplementasikan perubahan. Berikut adalah 9 langkah perubahan menurut Anderson. Yang pertama adalah prepare to lead the change, yaitu membentuk pimpinan kunci. Dalam langkah ini ditentukan key people leader yang bertujuan untuk menyiapkan pemimpin yang akan mengendalikan perubahan. Yang kedua adalah create organizational commitment and capability, yaitu membuat visi, komitmen, dan kapasitas organisasi. Langkah ini bertujuan untuk membangun pengertian komitmen, momentum, dan kapasitas perubahan khususnya di antara para stakeholder dan pada seluruh elemen di dalam perusahaan atau organisasi. Ketiga adalah assess the situation or determine design requirement, yaitu melihat situasi untuk menentukan rancangan perubahan. Langkah ini bertujuan melihat keadaan dan situasi yang ada pada perubahan untuk membuat rancangan perubahan yang realistis. Yang keempat adalah design the desired state, yaitu merancang perubahan yang diinginkan. Langkah ini membantu perusahaan merancang keadaan perubahan yang diinginkan. Yang kelima adalah analyze the impact, yaitu menganalisa pengaruh perubahan. Langkah ini menganalisis pengaruh perubahan di dalam perusahaan dan kebiasaannya sebagai dasar untuk merencanakan proses implementasi yang realistis. Yang keenam adalah plan
organize for implementation, yaitu merencanakan dan mengelola penerapan perubahan. Langkah ini mengidentifikasi langkah apa yang akan diperlukan untuk menuju ke arah keadaan yang diinginkan. Yang ketujuh adalah implement the change, yaitu menerapkan perubahan. Langkah ini mengimplementasikan perubahan di dalam perusahaan. Yang kedelapan yaitu celebrate and integrate the new state, yaitu merayakan hasil perubahan yang didapat. Pada langkah ini dirayakan kemenangan atas hasil perubahan yang didapat dan memberitahu perusahaan bahwa mereka sudah masuk dalam keadaan yang baru. Dan yang terakhir adalah learn and course correct, yaitu mekanisme untuk terus memperbaiki keadaan yang sudah berubah. Langkah ini menciptakan mekanisme untuk terus memperbaiki keadaan yang sudah berubah dan menjadikannya permanen.